所有的一切。邱仲先生，坤世界果真独立存在。我还想用流光枪道打败你呢。你们先回去修炼吧。我袖手一照是什么？你初来乍到，3场店主候选人，我举双手双脚赞成。虽华莲分身香兰界第3层，我也如何？人学语，分别是组9轮对战，任何一。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 Episode 9. Di bagian sebelumnya, dua dewa bersaudara yakni Gengu dan Liu pergi ke Gunung Mini mencari Xin Yu, tetapi terjebak dalam formasi dan dikalahkan. Xin Yu menjadikan mereka pelayannya dalam pagoda. Keberadaan mereka yang menghilang menarik perhatian para dewa, termasuk Qi dan Xian Yu yang memimpin ekspedisi ke Gunung Mini. Namun mereka tertangkap dalam formasi Xin Yu. Banyak yang tertangkap dan dijadikan pelayan. Kemudian Tuan Xiuzong, calon Raja Dewa, datang bersama dewa kuat lainnya, termasuk Kong Jinglong dan Kong Xinglong. Dengan kekuatannya, Tuan Xiuzong menghancurkan formasi dan menemukan Xin Yu. Mereka pun bertarung, tetapi Xin Yu menggunakan hukum luar angkasa untuk menciptakan dunia Xian Kun. Ia pun berhasil menjebak para dewa pusat. Pada saat itu, Xin Yu menyadari bahwa ia telah mencapai pemahaman baru tentang hukum ruang dan alam semesta. Pencapaiannya menarik perhatian 3 keluarga besar, tetapi mereka tidak mengetahui identitasnya. Lalu Xin Yu juga bertemu dengan Dewi Kehidupan dan Kematian, yang mengungkapkan bahwa ia bisa bersatu kembali dengan Jiang Li setelah peningkatan kekuatannya. Xin Yu bersumpah untuk menemukan Jiang Li dan membawa alam Jianglan ke tingkat ketiga. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Di dunia Xian Kun atau ruang tersendiri terlihat sebuah fenomena alam yang menakjubkan, berupa sambaran-sambaran petir dan hujan api yang turun dengan sangat liar. Fenomena ini bahkan cukup kuat untuk membuat tuan yang menguasai ruang angkasa yang dikenal nama Xiuzong merasa terdesak dan tertekan. Di sana, para dewa pusat tampak sedang berusaha keras untuk membuat sebuah pelindung demi bisa melindungi diri mereka dari hujan api. Selain itu, Xiuzong yang sangatlah kuat tidak mampu menahan kekuatan alam yang tiba-tiba datang. Bahkan teknik keretakan ruang angkasanya juga tidak berhasil menyelamatkan dirinya. Tak berselang lama, Xin Yu pun mencoba menunjukkan keberadaannya sambil menyaksikan fenomena tersebut, serta segera menyusun strategi untuk menghadapi para dewa yang berusaha menantangnya. Dalam situasi yang tegang itu, Xin Yu menantang 8 orang yang ada di hadapannya untuk mengakui kekalahan mereka. Ia mencoba mengancam mereka untuk memasuki pagoda pengunci dewa miliknya, tempat yang dikenal sebagai penjara bagi mereka yang gagal menghadapi kekuatannya. Namun Xiuzong yang meskipun seorang tuan besar menolak tawaran itu dengan tegas. Karena bagaimanapun ia tidak akan menyerah begitu saja. Sebagai respon, Xin Yu melancarkan serangan yang bahkan lebih dahsyat dari sebelumnya. Sebuah serangan yang membuat hampir semua lawannya terpaksa menghadapinya dengan penuh ketakutan, yakni serangan guntur jiwa giok. Serangan itu sangatlah kuat sehingga bahkan para dewa-dewa pusat yang kuat seperti kembar wanita yang cantik Lei Eru dan Li Hehao serta Jianglong dan Xinglong yang sebelumnya dianggap sebagai bawahan tangguh dari Xiuzong tidaklah dapat bertahan. Pada akhirnya mereka semua pun terlempar begitu saja oleh serangan Xin Yu yang tak terduga. Tanpa basa-basi, Xin Yu segera menarik mereka semua ke dalam pagoda pengunci dewa. Sehingga kini hanya tersisa 3 orang kuat, yakni Xiuzong, Tanziu, dan Maseri saja. Meskipun gitu, mereka bertiga tetaplah berusaha melarikan diri dari pertempuran.
Tetapi Xin Yu langsung menunjukkan kekuatan yang luar biasa dengan menggunakan teknik keretakan ruang angkasa. Hingga pada akhirnya Xin Yu berhasil menarik satu persatu dari mereka ke dalam pagodanya. Tentu saja situasi ini menciptakan kegelisahan para dewa di luar Gunung Mini. Semua dewa yang berada di luar sana yang sebelumnya percaya bahwa Xiuzong akan menang dengan mudah kini merasa panik dan khawatir. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa tidak ada satupun dewa pusat yang dapat mengalahkan Xin Yu. Alhasil mereka pun mulai melaporkan keadaan ini kepada para penguasa tempat mereka berasal, berharap ada yang bisa menemukan cara untuk memecahkan formasi ilusi yang telah Xin Yu ciptakan. Salah satu yang melaporkan kejadian ini adalah Jiang Wusu, seorang pemuda dari keluarga Jiang yang segera memberitahu penguasa keluarganya yaitu Jiang Fan tentang formasi yang begitu kuat milik Xin Yu. Mendengar laporan itu, Jiang Fan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk melihat formasi milik Xin Yu dari jarak jauh. Setelah diselidiki, mereka menemukan bahwa formasi tersebut memang benar adanya dan diduga berasal dari seorang dewa yang sangat kuat yang tentu saja adalah Xin Yu. Saat mengetahui nama Xin Yu, Jiang Fan langsung memberikan surat undangan kepada Jiang Wusu dan memerintahkannya untuk menemui Xin Yu agar bisa mengundangnya untuk bergabung dengan keluarga Jiang. Sementara itu di dalam alam Jianglan, tampak para dewa yang telah tertangkap oleh Xin Yu mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Mereka yang sebelumnya adalah para penguasa yang ingin menentang Xin Yu, kini justru ingin menjadi pelayan baginya. Bahkan di sana ada Tan Jiu yang sempat mencoba untuk memberontak, akhirnya terpaksa menerima kenyataan bahwa dirinya tidak bisa melawan Xin Yu karena jiwanya telah terkunci oleh pagoda pengunci dewa. Pagoda pengunci dewa itu menciptakan sebuah segel yang tertanam dalam inti jiwanya yang dapat mengancam akan menyakiti Tan Jiu jika ia berani melawan tuannya. Sehingga dan rasa kapok, Tan Jiu akhirnya meminta maaf dan menerima kenyataan pahit itu. Selain itu, Tuan Xiuzong yang dikenal sebagai salah satu yang terkuat dan paling dihormati juga tidak bisa menghindari nasib yang sama. Pada akhirnya, ia pun harus menjadi pelayan setia bagi Xin Yu. Namun, Xin Yu tidak memperlakukannya dengan sembarangan. Ia memberikannya status yang sangat hormat, layaknya tangan kanan Xin Yu, serta memberikan kesempatan untuk mengelola dan melatih para dewa bersama dengan Paman Pu, yang juga telah menjadi bagian dari pelayannya. 神节在100年后降临。乾坤世界果真独立存在，我还想用流光枪道打败你呢。你们先回去修炼吧。 Sementara itu berita tentang kekuatan Xin Yu semakin tersebar. Tidak hanya para dewa yang mengaguminya, tetapi juga para tokoh besar di luar sana mulai merasa tertarik dengan apa yang Xin Yu lakukan. Pada saat itu di luar Gunung Mini, tampak salah satu yang datang adalah Huang Fujiang, seorang wanita dari kota Yuxi yang mengunjungi Xin Yu bersama seorang pria yang dikenal sebagai penguasa kota tersebut, yakni adalah Yuqi Gonglan. Mereka datang dan misi dari Kaisar Suci Cabang Timur, yakni ayah dari Huang Fujiang yang berniat mengundang Xin Yu untuk bergabung dengan Gunung Xuanjin. Selama Xin Yu bersedia bergabung, Gunung Xuanjin berjanji tidak akan membatasi kebebasannya, yang sudah dikenal sebagai sosok yang sangat bebas dan tidak suka terikat dengan aturan. Xin Yu yang selalu menghargai kebebasan merasa tertarik dengan tawaran tersebut, terutama setelah Huang Fujing menjelaskan tawarannya. Setelah berbicara dengan Huang Fujing, Xin Yu setuju untuk bergabung dengan mereka dan menjadi bagian dari Gunung Xuanjin. Keputusan ini tentu mengejutkan banyak pihak, terutama karena Xin Yu dikenal sebagai sosok yang sangat independen. Setelah setuju untuk bergabung dengan Gunung Xuanjin, Xin Yu segera menemui Heyu dan Xiuzong untuk memberitahu kalau ia akan bergabung dengan Gunung Xuanjin. Mendengar hal demikian, seketika Heyu menjadi begitu terkejut karena seharusnya mereka pergi ke Laut Sura untuk mencari Hao Fei. Xin Yu pun memberitahu kalau dirinya tidak bisa menolak tawaran dari Gunung Xuanjin. Pasalnya, Gunung Xuanjin termasuk Huang Fujing telah banyak memberikan bantuan kepada dirinya. Dan juga Xin Yu sudah pernah berjanji akan bergabung dengan Gunung Xuan. Dan Xin Yu juga sudah pernah berjanji akan bergabung dengan Gunung Xuanjin. Sementara itu Huang Fujing dan Yuqi Gonglan mengikuti Xin Yu. Mereka berdua sempat terkejut melihat keberadaan Tuan Xiuzong, yang dikenal sebagai salah satu penguasa yang sangat dihormati, tapi kini berada di bawah pengawasan Xin Yu. Sangat wajar mengapa mereka terkejut karena dulu Xiuzong sempat pernah menolak tawaran Gunung Xuanjin untuk bergabung.
Lalu Huang Fujing langsung mengajak Xin Yu, He Yu, dan Xiu Zong untuk segera pergi ke rumah penguasa kota Yuqi. Sebelum pergi ke Gunung Suanjin, setibanya di kota Yuqi, secara mengejutkan Xin Yu segera dihadapkan dengan sejumlah utusan yang datang dari berbagai cabang kota, termasuk kota cabang barat, kota cabang selatan, dan beberapa kota cabang lainnya yang telah lama menunggu kedatangan Xin Yu. Mereka datang dengan tujuan yang sama, yakni mengundang Xin Yu bergabung dengan mereka dan menjadi bagian dari kekuatan mereka. Bahkan Jiang Yusu sebagai utusan dari keluarga Jiang di kota cabang barat juga mencoba memberitahu Xin Yu bahwa kota cabang utara, tepatnya kota salju, juga datang untuk merekrut Xin Yu. Mendengar tawaran dari Jiang Yusu, Xin Yu awalnya sempat terdiam sejenak. Kota cabang utara adalah tempat asal di mana kekasihnya, yakni Jiang Li, tinggal. Jika ia menerima tawaran dari kota tersebut, ia bisa berada dekat dengan kekasihnya. Tetapi ia juga merasa terikat dengan keputusan yang telah ia buat sebelumnya kepada Huang Fujing. Ia telah menerima surat dari Huang Fujing yang datang secara pribadi untuk mengundangnya bergabung dengan mereka. Xin Yu sebagai seorang pria sejati tidak ingin mengkhianati janji yang telah dia buat, terutama karena Huang Fujing adalah satu-satunya yang datang secara langsung untuk menemui dirinya. Jadi pada akhirnya Xin Yu pun memutuskan untuk menolak tawaran tersebut, termasuk tawaran dari Jiang Yusu. Setelah melakukan penolakan tersebut, Xin Yu dan yang lainnya pun langsung melangkah ke arah teleportasi yang akan membawa mereka menuju tempat Kaisar Suci di wilayah timur. Singkat waktu, begitu tiba, Xin Yu tampak sedang merasakan ada yang aneh. Tidak hanya dia, He Yu juga merasakan aura yang sangat aneh, seolah-olah ada kekuatan besar yang mengelilingi mereka. Xin Yu memastikan bahwa aura tersebut berasal dari kekuatan indera milik Kaisar Suci yang telah menyelimuti seluruh istana, yang berasal dari batu Kaisar Suci. Hal ini membuat mereka sadar untuk tidak boleh sembarangan bertindak di tempat tersebut. Setelah itu mereka pun mulai memasuki istana, di mana mereka bertemu dengan sang kaisar bernama Huang Fuyu dan sang ratu timur bernama Su Yan. Selain itu ada juga adik dari Huang Fujing yang bernama Huang Fuling. Ketika mereka menghadap kaisar, mereka semua memberikan hormat yang tulus. Namun Huang Fu, sang kaisar, secara diam-diam mencoba untuk mengukur kekuatan Xin Yu. Setelah memeriksanya, Kaisar Suci pun yakin bahwa Xin Yu adalah orang yang asli dan sangat kuat. Kaisar kemudian bertanya kepada adiknya, yakni Huang Fu Liuxing, tentang pendapatnya mengenai Xin Yu. Huang Fu Liuxing hanya menjawab bahwa Xin Yu adalah pria yang dewasa dan bijaksana. Selanjutnya, Yuqi Gonglan meminta pendapat Huang Fuyu tentang posisi apa yang sebaiknya diambil oleh Xin Yu. Huang Fuyu ternyata memiliki niatan untuk menugaskan Xin Yu sebagai pemilik salah satu dari 4 istana utama Gunung Suanjin, yaitu Istana Lansuan, sebuah posisi yang sangat prestisius di dalam istana. Namun Huang Fu Liuxing yang sudah lama berada di sana dan memiliki ambisi besar langsung menolak gagasan tersebut. Baginya, dia merasa bahwa Xin Yu sebagai pendatang baru tidak memenuhi syarat untuk memimpin Istana Lansuan. Kaisar Suci pun memberitahu bahwasannya selama ini posisi penguasa Istana Lansuan hanya diperebutkan oleh 2 orang, yakni Kapten Tentara Dewa Dong Huo dan murid Huang Fu Liuxing yang bernama Su Yu. Kaisar Suci tampaknya memahami bahwa Huang Fu Liuxing tidak ingin Xin Yu mendapatkan posisi tersebut, karena dia sangatlah menginginkan muridnya untuk mendapatkan hal itu. Alhasil perdebatan pun terjadi antara Huang Fu Liuxing dan Kaisar Suci. Tetapi akhirnya mereka memutuskan untuk menyelesaikan masalah ini melalui sebuah kompetisi. Mereka sepakat bahwa Xin Yu, Su Yu, dan Dong Huo akan bersaing dalam 3 babak. Ini semua dilakukan untuk memilih calon pemimpin istana. Menurut Huang Fu Liuxing, para kandidat harus memiliki bawahan dari murid yang cukup kuat. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk membagi kompetisinya menjadi 3 babak. Babak pertama adalah mereka bertiga harus membawa 1 murid dewa tingkat rendah yang akan ikut dalam pertarungan tersebut. Lalu babak kedua adalah mereka bertiga juga harus membawa 1 murid yang berada di ranah Dewa Pusat untuk saling bertarung satu sama lain. Dan babak ketiga yang akan mempertemukan para kandidat untuk merebutkan posisi pemilik Istana Lansuan. Masing-masing pihak akan bertarung dan kemampuan terbaik mereka. Dan pemenang dari 2 putaran pertama akan menuju ke babak ketiga untuk bertarung sebagai kandidat utama.
Meskipun Xin Yu sudah mengetahui niat busuk Huang Fu Liuxing yang jelas-jelas ingin menjatuhkannya, ia tetap menerima tantangan tersebut. Dan penuh percaya diri, Xin Yu merasa yakin bahwa ia dan para bawahannya lebih kuat dibandingkan dengan para kandidat lainnya, terutama dalam hal formasi. Meskipun begitu, Huang Fu Liuxing beranggapan bahwa Xin Yu tidak akan mampu mengalahkan Su Yu dan Dong Huo dalam hal bela diri. 店主手下的实力，你初来乍到， 3场店主候选人，我举双手双脚赞成。就按百花神王陛下所说， 得让他自己去选。 Pada saat itu, Huang Fu juga merasa khawatir karena Xin Yu adalah orang yang baru yang belum terlalu dikenal di kalangan mereka. Untuk melindunginya, Kaisar Suci bahkan ingin mengirimkan beberapa penjaga. Namun Huang Fu Liuxing langsung menolak dengan tegas. Ia menyatakan bahwa Xin Yu juga harus bisa menghadapi kompetisi ini tanpa bantuan orang lain. Karena Xin Yu adalah calon pemimpin istana yang seharusnya mampu melindungi dirinya sendiri. Setelah beberapa pembicaraan, Kaisar Suci akhirnya menerima kesepakatan tersebut dan mengumumkan bahwa kompetisi akan dimulai dalam 1 tahun ke depan. Sebelum kompetisi dimulai, Huang Fuyu memberikan beberapa gulungan energi yang bisa dipelajari oleh Xin Yu untuk bisa meningkatkan kekuatannya. Setelah itu, Huang Fujing dan Huang Fuling yang telah mendapatkan perintah dari ayah mereka mengajak Xin Yu untuk beristirahat di tempat yang telah disediakan. Namun dalam perjalanan menuju tempat tersebut, mereka bertemu dengan murid-murid dari istana Baihua yang dimanjakan oleh bibinya, Huang Fu Liuxing, sebagai pemimpin istana Baihua. Seperti yang sudah diperkirakan, murid-murid istana Baihua langsung merendahkan Xin Yu dan menganggapnya tidak akan pernah bisa menjadi master di tempat seperti ini. Dan tegas Xin Yu membalas bahwa masalah apakah ia bisa menjadi master atau tidak bukanlah urusan mereka. Ia memberikan peringatan kepada mereka untuk tidak mengganggu dirinya, karena jika mereka membuatnya kesal, mereka itu akan menanggung hukumannya. Merasa dihina, murid-murid tersebut langsung menyerang Xin Yu. Namun Xiu Zong yang berada di sana dengan cepat melakukan pergerakan untuk menahan mereka semua. Pada saat yang bersamaan, He Yu yang sudah tidak tahan segera terjun dan memberikan pelajaran keras kepada para murid tersebut. 靖公主、林公主， 秦羽， 我能否当上店主？ 下台天神。 hingga membuat mereka terluka dan tidak bisa berkutik lagi. Namun masalah semakin rumit ketika serangan mereka terlihat oleh bibi mereka, Huang Fu Liuxing. Ia menandakan bahwa masalah yang akan dihadapi oleh Xin Yu baru saja dimulai. Huang Fu Liuxing yang dikenal sebagai sosok yang sangat dominan dan ambisius. Tentu dia tidak akan membiarkan Xin Yu begitu saja di tempat ini. Di tengah-tengah suasana yang penuh ketegangan antara kelompok Xin Yu dan para murid, tiba-tiba saja seorang senior bernama Su Yu pun datang untuk menengahi perselisihan antara para murid. Bukannya bersikap ganas terhadap kelompok Xin Yu, Su Yu ini mewakili para murid untuk meminta maaf kepada Xin Yu dengan sangat amat tulus. Bahkan sebelum pergi, Su Yu juga sempat memperingatkan murid-muridnya agar tidak bersikap kasar dan tidak sopan lagi terhadap orang lain. Setelah mereka pergi, Huang Fuling dan Huang Fujing terlihat kebingungan karena kedatangan Su Yu ini yang tak mereka duga sebelumnya. Mereka menganggap senyuman dan ketulusan yang diberikan oleh Su Yu hanyalah sekedar senyuman palsu. Namun mereka ini sama sekali tidaklah mempedulikannya dan segera melanjutkan perjalanan menuju kediaman yang sudah disediakan oleh Xin Yu. Setibanya di tempat istirahat atau kediaman baru milik Xin Yu, suasana yang sebelumnya tegang mulai mereda. Dan tampak beberapa pelayan yang baru saja selesai membersihkan kediaman Xin Yu sesuai perintah dari sang kaisar. Merasa tak enak dengan keluarga Huang Fu, Xin Yu pun meminta kepada Huang Fuling dan Huang Fujing untuk tidak lagi membawa pelayan, karena dia merasa cukup mampu mengatur dirinya sendiri. Mendengar hal itu, mereka berdua pun menghargai keputusan Xin Yu dan kemudian mereka langsung pergi meninggalkan tempat itu untuk bisa membiarkan Xin Yu beristirahat dengan tenang. Selang berapa saat selepas Huang Fuling dan Huang Fujing pergi, Xin Yu segera memanggil Paman Pubo dan Tuan Xiu Zong. Lalu ia meminta mereka berdua untuk mengatur semua persiapan yang berkaitan kompetisi perebutan penguasa Istana Lansuan.
Sementara itu, Xiaohe justru dipanggil oleh Xin Yu yang bertanya tentang kemajuan dalam pelatihannya selama ini. Lantas Xiaohe yang sudah melalui ratusan tahun pelatihan akhirnya mengungkapkan bahwa dia ini telah menyentuh suatu hal yang sangat penting. Dia merasa bahwa dirinya telah menguasai sebuah kemampuan luar biasa yang membuatnya merasa memiliki kecepatan waktu yang mengalir di sekitar tombaknya. Meskipun begitu, Xiaohe masihlah belum yakin apakah perasaan itu adalah kemampuan atau hanya suatu kemampuan sementara yang muncul secara kebetulan. Namun yang pasti, Xiaohe tahu bahwasannya semua itu ada kaitannya dengan tombak miliknya. Mendengar penjelasan itu, Xin Yu pun mulai berpikir kalau tombak ini memiliki kekuatan hukum praktisi yang hanya dikuasai oleh seorang raja dewa saja. Spekulasi itu membuat Xin Yu mencoba mengingatkan Xiaohe agar tidak sembarangan menggunakan tombak miliknya. Dia memperingatkan Xiaohe bahwa tombak itu bisa memancing kedatangan para raja dewa lainnya. Sementara itu, Xiaohe sendiri masihlah berada di tingkat menengah dalam hal kekuatan surgawi. Jika tombak ini sampai diketahui oleh beberapa raja dewa, masalah besar pasti saja timbul. Xin Yu tahu betul bahwa berita di dunia para dewa ini dapat dengan cepat menyebar, dan para dewa akan saling menghabisi untuk mendapatkan kekuatan. Setelah memberikan peringatan kepada Xiaohe, Xin Yu pun memutuskan untuk kembali fokus pada kultivasinya. Pada saat itu, terlihat Xin Yu yang sedang menghampiri teratai emas miliknya. Lalu ia pun mulai meneteskan darahnya ke dalam teratai emas tersebut. Begitu darahnya menyentuh teratai ini, manik-manik yang ada di dalamnya mulai berputar, menandakan bahwa Xin Yu sedang dalam proses pemunihan teratai emas. Beberapa waktu berlalu dan akhirnya setelah 1 tahun penuh, Xin Yu berhasil memunikan teratai emas tersebut. Dapat terlihat dengan jelas manik-manik yang ada di teratai itu akhirnya berubah menjadi sebuah cloning yang setara dengan tubuh asli Xin Yu sendiri.一道降，才到8成就不变成什么模样了。Melihat hasilnya, Xin Yu merasa sangat puas. Cloning tersebut tidak hanya menjadi tubuh pengganti fisiknya, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain itu, cloning ini ternyata dapat mengeluarkan energi yang sangat dingin, cukup untuk membekukan seluruh area di sekitarnya. Tak hanya memiliki energi yang sangat dingin, cloning itu juga dapat dikatakan sebagai cloning yang abadi. Jika cloning itu berhasil dihancurkan oleh seseorang, maka Xin Yu bisa mengatur ulang dirinya sendiri dan membuatnya tetap hidup, asalkan tubuh asli Xin Yu tidak mengalami kerusakan juga. Hal itu membuat Xin Yu sedikit merasa iri dengan bayangannya sendiri, karena meski tanpa jiwa, bayangannya itu lebih kuat dari tubuh aslinya. Menyadari potensi luar biasa dari bayangannya, Xin Yu memberikan perintah agar bayangan tersebut tinggal di dunia Xiankun untuk beberapa waktu dulu, supaya dia ini lebih memahami hukum spesial yang berlaku di dunia Xiankun. Setelah itu, Xin Yu langsung pergi meninggalkan cloningnya, lalu berfokus untuk meningkatkan kekuatan pagoda pengunci jiwa miliknya. Setelah melakukannya, Xin Yu mulai bertanya-tanya kapan tingkat ketiga dari alam Jianglan, alamnya sendiri akan terbuka. Alam yang telah ia ciptakan ini sudah dipenuhi oleh banyak dewa yang telah menjadi pelayannya. Ia perlu segera meningkatkan alam Jianglan miliknya karena ia merasa ada sebuah kebutuhan mendesak untuk mencari kandidat yang cocok demi bisa ikut bersamanya dalam kompetisi. Untuk itu, Xin Yu segera memanggil Pu Bo dan Xu Zong, bertanya apakah ada kandidat yang sesuai untuk bergabung dalam timnya. Pu Bo dengan bijaksana menyarankan agar Xiaohe dipertimbangkan. Namun, Xin Yu menolak hal tersebut karena tombaknya memiliki hubungan erat dengan kekuatan ruang dan waktu, yang bisa saja sangatlah berbahaya jika diketahui oleh para raja dewa atau kaisar. Jika hal itu sampai terungkap, masalah pasti akan timbul. 虽华莲分身香兰界第3层，报业如何？ 备战还剩5个月。 Xu Zong kemudian mengusulkan kandidat lain yang lebih layak untuk saat ini, yaitu si Tan Ziyu atau si Tuan Naga Hitam, yang dianggap sebagai satu-satunya dewa terkuat di antara yang lainnya yang ada di alam Jianglan. Selain itu ada juga 2 kandidat lainnya, yakni Pu dan Kang Qi, yang mungkin bisa Xin Yu pertimbangkan.
Ketiga kandidat itu akhirnya dipanggil untuk mendiskusikan lebih lanjut. Tanpa berlama-lama lagi, Xin Yu pun langsung memerintahkan Xiu Zong agar segera memanggil Tan Jiu, Pu, dan Kang Qi. Lalu ketiga kandidat itu diberitahu bahwa mereka akan memasuki alam Jianglan dalam 10 tahun mendatang. Selama waktu tersebut, mereka akan berlatih keras dan memiliki kesempatan untuk memilih senjata-senjata yang tersedia. Ada 4 senjata yang disediakan, dan keempat senjata itu setelah mengejutkan ketiganya, terutama Tan Jiu, yang semulanya merasa ragu dengan kemampuan Xin Yu. Keempat senjata tersebut adalah artefak dewa tingkat atas, yang membuat Xiu Zong menjadi sangatlah terkejut, sehingga dia mulai berpikir bahwa Xin Yu tidaklah bisa dia remehkan. Keempat artefak itu ternyata telah diberikan begitu saja oleh Xin Yu, yang dengan mudah mengeluarkan senjata-senjata tersebut tanpa ragu. Ketika itu tampak Tan Jiu yang merasa tertarik dengan pedang haus darah yang tersedia, karena dia merasa bahwa pedang tersebut sangatlah cocok untuk gaya bertarungnya. Namun Xin Yu kemudian mencoba menunjukkan sebuah pedang besar yang ada di depannya. Sambil menunjukkan pedang itu, Pu Bo pun menjelaskan bahwa pedang besar ini dapat berubah menjadi 3 bentuk yang berbeda, golok, katana, atau pedang besar. Dan perubahan itu tergantung pada kreativitas penggunanya. Melihat kemampuan pedang ini yang tak terbatas, Tan Jiu akhirnya memutuskan untuk memilihnya. Dia berpikir bahwa dengan pedang itu, 9 cloning miliknya juga bisa menggunakannya secara bersamaan. Sementara itu, Pu yang lebih tertarik pada senjata kapak berwarna biru memilih untuk mengambil kapak tersebut. Sedangkan Kang Qi memilih pedang haus darah, meskipun senjata ini hanyalah dipinjamkan kepadanya. Setelah itu, ketiganya pun mulai dipersiapkan untuk bertarung di alam Jianglan. Pertarungan ini akan menjadi ajang untuk membuktikan siapa yang lebih kuat di antara mereka. Pemenangnya akan bergabung dengan Xin Yu dalam kompetisi perebutan penguasa Istana Lansuan. Singkat waktu, hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba, dan kompetisi besar untuk merebutkan posisi penguasa Istana Lansuan akhirnya dimulai juga. Pada saat itu, terlihat Xin Yu yang datang bersama dengan paman Pu Bo, Xiu Zong, Tan Jiu, Kang Qi, dan Pu, serta dengan 2 kelompok yang akan menjadi pesaing Xin Yu, yakni Dong Huo dan Su Yu. Ketika para petinggi dan dewa-dewa lainnya hadir untuk menyaksikan kompetisi tersebut, mereka pun diperkenalkan pada sosok baru bernama Huang Fulei, yang memiliki posisi penting dalam keluarga Huang Fu atau Gunung Suanjin. Sang kaisar kemudian mengumumkan bahwa ada 3 kelompok yang akan bertarung dalam kompetisi tersebut, yakni kelompok Dong Hu, Su Yu, dan tentunya Xin Yu. Pertarungan ini terdiri dari 9 babak, dan tim yang berhasil mengumpulkan poin terbanyak akan memenangkan posisi penguasa istana. Dengan banyaknya persaingan yang ketat, semua peserta tahu bahwa hanya yang terkuat yang akan keluar sebagai pemenang. 人学语昂，分别是组9轮对战，任何一下部天神比试。 Pertandingan pertama dimulai dengan dewa kelas rendah. Pada babak itu, tim Xin Yu akan bertarung melawan tim Su Yu. Karena ini adalah pertarungan kelas dewa rendah, Kang Qi yang ada di tim Xin Yu pun adalah yang dijagokan untuk bertarung. Sebelum pertarungan dimulai, Xin Yu sempat merasa ada yang aneh dengan lawan mereka. Ternyata pihak Su Yu telah melakukan kecurangan. Alih-alih mengirimkan seseorang dewa kelas rendah untuk bertarung, mereka justru menurunkan seorang dewa yang berada di ambang peralihan ke kelas menengah, jauh lebih kuat dari Kang Qi. Tidak hanya itu saja, musuh Kang Qi kali ini juga menggunakan sebuah pedang Hongmeng Liangbo milik Huang Fuliuxin untuk bertarung. Hal itu jelas membuat Kang Qi yang lebih lemah kesulitan untuk menang, dan tak heran jika ia dan mudah dikalahkan. Selepas Kang Qi dikalahkan, terlihat sang kaisar suci yang mengaku merasa tak menyangka kalau ternyata Huang Fuliuxin mau meminjamkan senjata Hongmeng Liangbo kepada kelompok Su Yu. Setelah itu, babak kedua berlangsung dengan Tan Jiu, anggota tim Xin Yu yang terkenal dengan kekuatan luar biasa. Ia akan melawan murid Su Yu lagi. Kini Tan Jiu bisa menjadi lawan yang setara karena ia dibekali dengan sebuah artefak dewa yang sangat kuat. Namun meskipun mereka memiliki senjata yang luar biasa, pihak Su Yu ternyata meremehkan kemampuan Tan Jiu. Pada pertarungan itu, Tan Jiu bisa mengeluarkan 4 bayangan dengan mudah, dan setiap bayangan tersebut dapat menggunakan senjata yang diberikan oleh Xin Yu.
Dan menggunakan senjata itulah Tan Jiu mampu menahan segala serangan dari lawannya dengan sangat mudah. Bahkan keempat cloningnya juga membuat lawannya merasa kesulitan untuk mencari sosok Tan Jiu yang asli. Sehingga hal demikian membuatnya benar-benar tertekan. Dengan kemampuan ini, Tan Jiu mampu terus memberikan tekanan kepada lawannya tanpa henti. Hingga pada akhirnya Tan Jiu berhasil memenangkan pertandingan dengan sangat mudah. Sehingga pertarungan itu pun mengubah skor menjadi 1-1. Dan dengan itu semuanya terfokus pada pertarungan penentuan yang akan datang. 灵宝已经让比武有失偏颇，不简单呐。了一件鸿蒙灵宝给雪羽。 Pertarungan terakhir adalah antara Xin Yu dan Su Yu. Sebelum pertarungan dimulai, sudah dipastikan bahwa Su Yu telah dipinjamkan kekuatan dari Hongmeng Liangbao yang jauh lebih kuat daripada kebanyakan kekuatan lainnya. Xin Yu menyadari bahwa Su Yu yang memiliki karakter yang keras kepala tak mau mengalah. Jelas dia itu tidak akan menyerah begitu saja. Pada saat itu dengan sombongnya, Su Yu menantang Xin Yu untuk menggunakan kekuatan formasinya. Lantas Xin Yu sebagai seorang master formasi menerima tantangan itu. Dan tanpa ragu sedikit pun, Xin Yu segera mengaktifkan formasi miliknya. Melihat formasi itu, sontak sang kaisar, Huang Fuliuxin dan Huang Fulei menjadi begitu terkejut. Mereka tak menyangka jika Xin Yu memiliki kekuatan formasi yang begitu luar biasa. Menurut sang kaisar, formasi yang digunakan oleh Xin Yu sangatlah berbeda jauh dari apa yang mereka harapkan. Dan kekuatannya jauh melampaui ekspektasi mereka. Bahkan Huang Fulei yang berada di sana langsung mengakui Xin Yu adalah orang nomor 1 di bawah Raja Dewa. Bahkan Huang Fulei yang berada di sana langsung mengakui kalau Xin Yu adalah orang nomor 1 di bawah Raja Dewa dalam hal kekuatan formasi. Jika Xin Yu bisa menembus kekuatan Raja Dewa, maka ia akan menjadi ancaman terbesar bagi mereka. Sementara itu di dalam formasi, tampak Su Yu yang sempat mencoba menghancurkan formasi. Akan tetapi dia itu gagal melakukannya. Karena kekuatannya tidaklah bisa bergerak seperti apa yang diinginkan. Meskipun begitu, Su Yu tidaklah pernah menyerah. Ia terus berusaha menghancurkan formasi Xin Yu dengan kekuatan pencepatan luar angkasa. Walaupun serangan Su Yu sangat kuat, serangan itu justru berbalik arah dan menyerang dirinya sendiri. Su Yu yang pantang menyerah terus menerjang, namun Xin Yu tetap berada di luar jangkauannya. Karena dia itu mampu menghindari serangan dengan mudah. Tak hanya gagal menyerang Xin Yu, pergerakan dari Su Yu menjadi begitu terbatas. Karena api putih milik Xin Yu dengan cepat mengelilingi Su Yu. Merasa frustasi, Su Yu berteriak memanggil Xin Yu untuk keluar dan bertarung secara langsung. Namun Xin Yu yang lebih ahli dalam formasi tidaklah tertarik untuk bertarung jarak dekat kecuali sangatlah terpaksa. Saat Su Yu mengeluarkan kekuatan penuhnya, Xin Yu akhirnya muncul dan mematahkan serangan tersebut dengan kekuatan formasinya. Su Yu pun terhantam serangan balik yang menghancurkannya. Xin Yu kemudian memberikan peringatan agar Su Yu menyerah sebelum mentalnya benar-benar terganggu. Namun Su Yu tetap bersikeras dalam menantang Xin Yu. Ia berusaha menerobos formasi yang telah dipasang. Tanpa basa-basi, Xin Yu memberitahu bahwa perjuangannya itu hanyalah sia-sia. Karena ruang di dalam formasi ini adalah milik dirinya. Setiap serangan yang dilakukan oleh Su Yu akan terus dihantam balik oleh formasi. Dan tidak ada cara untuk dia keluar dari formasinya. Mendengar kata-kata Xin Yu, Su Yu akhirnya mengakui kekalahan dan meminta maaf. Kekalahan itu pun membuat sang kaisar dan yang lainnya menjadi begitu terkejut. Selain itu, Dong Huo dan kelompoknya juga mengalami hal yang sama. Mereka sama sekali tidak menyangka kalau Su Yu yang dikenal kuat saja tidak bisa keluar dari formasi Xin Yu. Apalagi mereka yang lebih lemah. Alhasil pada akhirnya Dong Huo tanpa rasa ragu sedikit pun memutuskan untuk mengakui kekalahan mereka.雪羽姑娘，秦羽先生的。 Dengan kemenangan ini, Xin Yu secara resmi menjadi pemenang dalam kompetisi dan mendapatkan jabatan sebagai Tuan Istana Lansuan. Sang kaisar kemudian mengumumkan bahwa pada malam nanti Gunung Xuanjin akan mengadakan pesta perayaan atas terpilihnya Xin Yu sebagai penguasa Istana Lansuan. Singkat waktu, pada malam harinya saat pesta perayaan, tampak Huang Fulei yang mencoba mendekati Xin Yu dan mengungkapkan niatannya untuk menjadi mitra dari Xin Yu.
Dia juga menceritakan bahwa pemilik Tuan Istana Lansuan sebelumnya masihlah hidup, dan jika mereka bisa bekerjasama, mereka dapat membuat Lansuan menjadi lebih kuat lagi. Mendengar hal demikian, Xin Yu pun penasaran dan bertanya lebih lanjut tentang apa yang terjadi dengan pemilik sebelumnya. Wang Fule menceritakan sebuah perang besar antara dewa yang terjadi pada 600 triliun tahun yang lalu. Perang itu sangatlah besar dan menyebabkan ketiga pemimpin istana di Gunung Suanjin gugur. Itu terjadi dalam penyerangan tersebut. Meskipun demikian, ada beberapa raja dewa yang berhasil memenangkan perang dan menjadi Master Surgawi ketiga. Mendengar hal itu, Xin Yu semakin tertarik untuk menggali lebih dalam informasi tentang Master Surgawi. Tentu saja kata Master Surgawi langsung menarik perhatian Xin Yu karena dia tahu itu berkaitan erat dengan gurunya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.